Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Pak. Gimana, udah istirahat tadi? Ya Pak. Oke, sebelum kita awali pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Mas Pak. Dwi, silahkan pimpin doa. Doa menurut agama dan budaya masing-masing. Doa mulai. Siang. Oke, terima kasih Mas Dwi. Gimana tadi istirahatnya? Ya, jajan apa aja? Mas Dwi tadi jajan apa aja di kantin? Uang saya hilang, Pak. Bakso, Pak. Tuh, Mas Ajar duitnya hilang. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau makan duit, uang bisa dikembalikan ke Mas Ajar ya. Makasih, Pak. Sebelum mulai pembelajaran, dicek dulu kolong-kolong, mungkin tadi ada sampah dari kantin. Oke, siapa tahu ada uangnya Mas Ajar yang jatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita absen dulu ya. Ya Pak. Mas Dwi, Hadir, Pak. Mas Esti hadir, Mas Eli, Hadir Pak. Mas Ajar, Ada, Pak. Mas Hendra. Ada, Pak. Hendra kemana ya? Dari pagi nggak Dari ada, pagi. Pak. Ada suratnya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Waduh. Curiga ini. Jangan-jangan dia membolos ya. Oke. Kita hari ini bahas berpikir komputasional ya. Ada yang tahu ini? Ini pembelajaran baru di kurikulum ini ya. Di kurikulum Merdeka. Jadi baru ini kalian dapat. Nah, ini tuh saya jelaskan ya. Ini tuh tentang kita berpikir sebagai komputer. Di sini pada pakai komputer kan di rumah? Di sini? Oke. Oke, Pak. Oke, Mas Dwi, kalau berpikir komputer tuh gimana kira-kira? Bayangannya kamu? Berpikir pakai komputer, Pak. Ya. Mas Eli, berpikir kayak seperti komputer tuh gimana kita? Bayangan kamu gimana? Urut. Urut ya, Komputer jadi urut Pak. Harus diklik. ya diklik ya. Oke, kita next ya. Nah, kita hari ini pembelajarannya, tujuan pembelajarannya itu kalian akan belajar mengenai berbagai konsep yang terdapat dalam informatika. Misalkan ini ya, ada beberapa ini yang harus kalian pelajari. Misalnya algoritma, eksploitasi data, penjadwalan, dan segala hal yang ini ya. Oke, kita selanjutnya. Nah, keuntungan berpikir komputasional. Ada ini ya, 1, 2, 3 ini ya. Dapat menyelesaikan masalah secara lebih efektif dengan memilih langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi masalah dan menyelesaikannya. Ketiga, memberikan solusi dengan menghasilkan sebuah keputusan yang tepat. Dapat digunakan sebagai arah maju ke depan untuk rencana berikutnya dengan berbagai langkah yang telah dilakukan. Jadi ini berguna untuk pengambilan keputusan ya, anak-anak ya. Nah, ini gambarannya ya, kira-kira ada 4. Bisa disebutin Mas Yesti 4 ini di prosesnya nih. Ayo, bisa disebutin apa aja? Composition, Pak. Yang pertama. Ya, terus. Kemudian yang kedua, pattern recognition, Pak. Nah, Dan ya. yang ketiga, abstraction. Dan yang keempat, algorithm. Ya, kira-kira 4 ini ya yang kita pakai ya nanti di composition, abstraksi, pattern recognition, dan algoritma. Nah, ini secara sederhananya teknik dekomposisi itu teknik pemecahan masalah dengan cara memecahkan masalah menjadi sub-bagian yang lebih kecil. Contohnya, membuat sarapan. Tadi pada sarapan pakai apa? Mas Ajar sarapan pakai apa tadi? Bubur ayam, Pak. Bubur ayam. Bubur ayam itu tadi isinya apa aja? Ada ayam suwir, ada bubur, ada kacang kedelai, Pak. Ya, itu kan misalkan ini tadi ya, ini bubur ayam. Ada bubur suwir, ada kacangnya, ada sambelnya, ada kitabnya. Tuh Mas Ajar di tim yang diaduk atau yang enggak? Diaduk, Pak.
Lebih Ya, nikmat dua diaduk ya. jadi satu. Mas Dwi, tadi sarapannya apa? Bakso, Pak. Pagi-pagi udah bakso. Ya, Pak. Enak, Pak. Minumnya buat apa tadi? Es teh, Pak. Pagi-pagi sudah es ya. Esnya tadi isinya apa aja? Kalau buat es teh tadi gimana caranya? Caranya masukin gulanya dulu, Pak. Terus masukin teh. Setelah itu diaduk, terus dicampurin es, Pak. Pagi-pagi udah es ya. Panas apa di daerahnya? Dingin, Pak. Hati-hati Mas Dwi, ntar sakit. Jadi itu ya, permasalahannya dari kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi dari hal yang terkecil. Kemudian, pengenalan pola. Bisa dibacakan Mas Dwi, pengenalan pola. Ya, Pak. Teknik pengenalan pola merupakan teknik yang digunakan dalam bekerja secara profesional dengan Oke, ya, terima kasih ya. Jadi, ya intinya di kesamaan dan teknik yang sesuai prediksi yang dilakukan. Dulu waktu TK pernah kan, atau SD, kita sering disuruh untuk mencocokkan gambar ya. Nah, itu termasuk di pengenalan pola. Kemudian ada abstraksi. Abstraksi itu kita seperti halnya untuk berkaitan dengan kemampuan untuk memilih informasi yang kompleks menjadi informasi yang lebih sederhana. Contohnya membaca posisi di GPS dan membaca diagram. Ini udah paham? Ada yang tahu? Pada paham ya, pakai GPS ya. Dan membaca diagram waktu di pelajaran matematika sudah diajarkan ya sama Bu siapa di sini yang ngajar matematika? Bu Sri, Pak. Ya. Oh, Bu Sri udah diajarin ya baca diagram ya. Di bahasa Indonesia juga diajarin ya diagram ya. Nah, di algoritma ini ada ini ya. Algoritma itu tahapan yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada secara jelas dengan langkah-langkah yang ada dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Ini di matematika ada diajarin ya, untuk menghitung luas persegi panjang, pasti ada inputan dan outputnya ya. Di fisika juga ada diajarin ya. Oke, kita lanjutin ya. Jadi ada prosesnya yang harus diselesaikan. Nah, ini ada berpikir komputasi itu ada 5, ada digunakan untuk perangkat yang dapat membantu menyelesaikan masalah, memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan organisasi, memiliki kemampuan untuk menyajikan data, memiliki kemampuan untuk melakukan langkah-langkah yang disusun secara sistematis, dan kemudian memiliki kemampuan untuk dapat menyelesaikan segala permasalahan yang ada dari berbagai kondisi sesuai tahapan. Nah, ini flowchart. Flowchart itu kayak diagram alur ya. Dan ini untuk itu flowchartnya untuk persegi panjang. Jadi ada prosesnya ya, dari mulai untuk masukkan, hitung, cetak, luas, dan selesai. Ini udah diajarin belum di matematika? Kemarin katanya udah diajarin belum waktu pertemuan kemarin? Belum? Kalau untuk ngitung-ngitungnya udah diajarin ya. Jadi ini tuh kepake juga di pelajaran matematika, fisika, dan kalau kalian ingin lanjut di komputer, ada ingin lanjut di bidang komputer kuliahnya? Ya, Pak, ada. Mas Yon ingin lanjut di mana ntar kalau kuliahnya di komputer? Ingin lanjut di mana? Lanjut di informatika, Pak. Di kampus mana? Kampus UNES, Pak. Bagus, kampus ya. Ntar kalau di informatika siap-siap ketemu coding ya Mas. Dan jangan bosen Mas. Karena kita tidak lepas dari flowchart. Dan flowchart ini kepakai di pembelajaran mana saja ya Mas. Nah, kemudian ada graf ya. Graf itu untuk buat diagram atau gambar yang di dalamnya terdapat informasi tertentu dan disajikan secara tepat dan sesuai ya. Contohnya untuk mencari rute Gmaps. Dan ini tahapannya ya. 1, 2, dan 3, 4. Dan ini untuk tugasnya, ini sudah saya kelompokkan ya, yang kemarin saya kirim ya tadi pagi ya. Pretestnya dari kerjain semalam, hasilnya sudah saya olah. Dan kemudian ini, ntar di kelompok A itu saya cek di hasilnya itu Mas Hesti sama Mas Dwi jadi satu kelompok untuk mengerjakan yang A, dan yang B itu Mas Eli dan Mas Ajar ya. Ini untuk soalnya silahkan dibuat dalam waktu 5 menit ya.
Baik, Pak. Gimana Mas? Sudah bisa? Ini lagi buat Pak. Nih, buat apa Mas? Masak apa rencana yang diproses? Ini mau buat nasi goreng, Pak. Oke, ya. Cara membuat nasi goreng. Ya, diproses ya itu, dibuat ya flowchartnya ya. video nih. Yang di sini buat rumus apa untuk flowchartnya? Ini buat ini Pak. Oh iya, wih itu. Buat pembelajaran fisika ya ini ya. Ya, iya, betul. Oke, bagus, bagus, bagus. Ada grafik. Iya, udah detail ini, udah bagus ini, lebih tepat ini. Oke, di sini udah jadi. Wah, tinggal terakhir ya. Oke, udah bagus semuanya ya. Oke, udah bagus semuanya. Saya lihat hasilnya yang untuk Mas Dwi udah dan Mas Esti sudah bagus, sudah tepat sekarang buatnya dari beberapa yang dibuat. Dan Mas Ajar juga udah bagus pakai beberapa rumus di fisika dan matematika. Oke, coba Mas Ajar, gimana pembelajaran hari ini menurut Anda? Bagus Pak, saya jadi tahu lebih lagi Pak. Oke, terima kasih. Dan Mas Hesti, Sangat menyenangkan, Pak. Di sini saya belajar 4 fondasi CP lagi, Pak. oke ya, itu fondasi itu dapat berguna untuk mata pelajaran lain ya, dapat komunikasikan. Oke, berhubung waktu sudah mau bel, kalian bisa persiapan untuk jam selanjutnya. Mungkin Mas Dwi bisa tutup pembelajaran hari ini. Oke, untuk menutup pembelajaran hari ini, kita untuk pada cara masing-masing. Mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Diusahakan kelas tetap rapi ya, jangan ada yang keluar sebelum berbunyi ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya tinggal.